slide mungkin. Iya. Iya. Terima kasih. Jadi saya mulai dengan bagaimana pengorganisasian insiden command system itu di rumah sakit. Dan sekali lagi kita balik ke pengertian ini ya. Jadi maaf, slide bawahnya, slide. Ya. Jadi ICS itu adalah kelas juknis dari struktur organisasi. Ya. Jadi istilah politiknya jangan dibenturkan antara ICS dan organisasi penanggulangan bencana di rumah sakit. Jadi ICS itu adalah juklak atau juknis dari struktur organisasi yang ada. Kemudian ICS di rumah sakit itu namanya Hospital Incident Command System. Nah, ICS itu bukan satu-satunya. ICS itu bukan satu-satunya command system. Nanti ada MEMS, nanti akan saya jelaskan. Nah, intinya bahwa apakah itu MEMS, apakah itu HICS atau Hospital Incident Command System, yang penting bisa memenuhi 3 tujuan ini. Jadi satu itu pembagian tugas atau who doing what itu ya. Kemudian communication, jadi kerjasama antar unit-unit kerja di dalam organisasi itu. Kemudian rencana, ada yang bagian yang selalu menganalisa sehingga kalau yang terjadi itu di luar yang direncanakan bisa melakukan respon. Ya, ini mana ini? Sebelah kanan. Sorry. Iya, kalau ini strukturnya incident command system secara model seperti ini. Nah, kalau MEMS, coba yang pindah ke yang materi satu lagi. Presentasi satunya, ya. Ya, paling atas Pak Tim. Yang atas, ya. Terus atas ini terus. Oke. Jadi MEMS itu bukunya ada, nanti saya tunjukkan ya. Jadi itu MEMS itu Major Incident Medical Management and Support. Jadi nanti baginya bukan medical support dan management support, tapi medical management dan medical support. Nah, ini ada bukunya The Practical Approach in the Hospital. Artinya bahwa sebenarnya MEMS itu bisa juga dilakukan di luar rumah sakit. Sistem ini, nah itu namanya NIMS ya. Incident Command System-nya itu namanya NIMS, National Incident Management System itu. Tapi prinsipnya sama sebenarnya. Ya, jadi di lapangan itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada 4 fungsi juga. Ya. Jadi ada logistik team, medical team. Nah, kemudian CDC itu Central Disease Control and Prevention. Jadi ini tergantung apakah itu pandemi atau apakah trauma, itu bisa masuk ke situ. Nah, kalau disusun seperti ini. Nah, kemudian MEMS ini, dalam MEMS ini, kotak utamanya, fungsi utamanya adalah di seperti ini. Ini yang manajemen level satunya itu. Jadi ada seorang koordinator timnya itu ya, medical coordinator-nya itu terdiri atas tiga fungsi di bawahnya. Itu ada senior manager, senior nurse, dan senior emergency physician. Jadi ada seksi manajemen, seksi keperawatan, dan seksi medis. Nah, yang di dalam di dalam MIMS itu, kalau orang resusitasi itu kan ada ABC-nya ya, airway breathing circulation. Nah, di MIMS itu juga ada ABC-nya, namanya itu yang di medical management itu ABC-nya itu CSCA itu urutannya. Jadi C itu communication, S itu safety, C-nya satunya lagi communication, A-nya assessment.
Jadi di situ jelas juga Pak, nanti harus ada yang ngurusi assessment ya, setiap saat itu. Nah kemudian yang seksi keperawatan dan seksi medis itu ABC-nya itu adalah 3T itu. Trias, treatment, transport. Nah, cuma kalau ini kita bicara pandemi, T-nya itu diganti transmission, dalam arti stop transmission. Jadi kalau nanti di rujukan di trias ini kok ada ODP, dilakukan penanganan, kalau ternyata dia nanti jadi PDP suspek, dia dirujuknya berdasarkan kemampuannya rumah sakit mana yang bisa mencegah atau mencegah transmisi itu. Baik, nah mengenai apa yang disebut collapsible hierarkis itu nanti saya terangkan di bawahnya. Nah ini kalau kota itu dikembangkan itu seperti ini. Jadi yang merah itu adalah ada tulisan emergency physician, itu dikembangkan ke bawahnya itu kan yang namanya medical support yang merah yang. Nah termasuk ini kan medical coordinator itu yang yang kotak di sebelah kanan itu, satu medical coordinator. Nah, ya. Nah ini yang di kotak perawatan itu isinya ini. Kalau mau ya. Yang mana Pak? Sudah gitu aja ya. Nah itu ada keterangan ya. Kalau yang merah itu harus ada. Kemudian nanti dikembangkan itu kalau pengembangan pertama itu level 2 itu yang hijau-hijau itu. Kemudian yang level 3 itu di bawahnya itu. Jadi baris ketiga itu. Nah itu levelnya. Nah nanti tergantung rumah sakitnya yang mau dikerjakan apa. Sehingga nanti struktur organisasinya itu makanya disebut collapsible itu. Kalau nanti yang dia bisanya hanya sampai di level pengembangannya di level 1, jadi di level 1 aja. Jadi bawahnya nggak ada. Nah, kalau nanti ada di level 2, yaitu yang kuning-kuning itu, tapi yang hijau itu tetap ada. Kalau mau di level 3, nggak bisa, nggak ada semua. Nah, kenapa disebut collapsible? Karena itu tadi. Ini yang bentuk yang paling komplit gitu ya. Nah, kalau ini nanti di bawahnya itu tidak bisa melakukan fungsinya yang misalnya tidak ada senior nurse yang kuning senior nurse P2 ini ya. Misalnya gini. Nah ini fungsinya itu hilang, bawahnya juga hilang, treatment-nya kan tidak ada. Itu hilang, diambil alih senior nurse-nya hilang, tidak ada ya diambil alih yang senior nurse yang apa tulisannya itu EL itu. ED ya, emergency department itu. Itu makanya collapsible itu disebut collapsible. Nah, ini senior manajernya dibagi seperti ini. Nah, nanti tergantung adanya di situ di rumah sakit Bapak Ibu itu adanya seperti apa. Ini struktur komplitnya ini. Nah, kemudian tadi ada MLSO itu ini yang merah di bawah medical support service itu kan ada singkatan itu. MLSO ya. Itu medical laboratory senior officer. Nah, nanti tinggal kalau mau pakai ini ya disesuaikan aja. Ya. Nah, jadi ini sebagai contoh itu adalah yang dulu di Sarjito itu. Jadi itu sebenarnya bukan medical support dan management support, tapi harusnya medical management dan medical support. Nah, ini dimasukkan aja ke kotaknya itu. Nah, cuma ini semua baru sampai ke penanggung jawab, belum pelaksana ini. Ini kan struktur itu belum sampai ke pelaksana itu.
Ya, jadi itu nanti dimasukkan ke situ. Nah, jadi misalnya kalau mau diimplementasikan di rumah sakit ya kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini manajemen rumah sakit, ini koordinator paramedis, koordinator medis. Nah, jadi direktur rumah sakit itu sebetulnya di sana tempatnya. Dia sebagai pemberi mandat atau pemberi perintah. Ya. Kalau mau ngerangkap ya boleh, direkturnya jadi ketua tim ya boleh aja. Nah, di sini nih kalau ditambah itu ada penghubung. Jadi nanti kalau dengan ini kan seperti ICS nih kalau mau disesuaikan atau ditambah sekretaris di atasnya boleh aja. Gitu. Nah, kalau mau dikembangkan sampai level 2 mungkin seperti ini. Kalau mau dikembangkan lagi mungkin seperti ini. Jadi, itu di rumah sakitnya ini ya. Nah, situ sudah ada relawan dan sebagainya. Nah, ini makanya itu konsepnya MIMS itu seperti itu. Ya. Nah, kalau di puskesmas tempatnya kecil atau rumah sakit tipe D ya mungkin seperti ini aja. Jadi misalnya ini puskesmas orangnya hanya itu kan tiap kotak hanya itu kalau satu kotak satu aja kan itu harus orangnya 10. Ya kalau puskesmasnya besar mungkin orangnya 20 30. Tapi kalau yang kecil puskesmas pembantu misalnya itu. Nah, ini harus berpikir pembagian tugasnya seperti ini mesti tetap ada misalnya. Ini untuk puskesmas ranap atau rumah sakit tipe D gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk MIMS ini ya, tetap di situ ada common system, ada standard operating procedure, SOP atau protap ya, ada pembagian tugas, ada sistem manajemennya pakai MIMS atau pakai ICS terserah. Ya. Nah, kemudian nanti di MIMS itu juga harusnya ada syarat-syaratnya. Jadi misalnya aja standar pelatihannya, seorang koordinator itu harus tahu apa. Gitu. Nah, maksudnya paling enggak koordinator itu tahu disaster management incident commander ya. Mungkin apakah itu book atau lainnya, tapi dia harus punya kemampuan ini. Nah, kemudian kalau dokternya itu mungkin harus punya kemampuan ATLS, ACLS, itu ACLS ya maksudnya, atau BLS itu sama first responder sama ya. Kalau keperawatan ya paling enggak yang punya sertifikat PPGD atau perawat ICU atau pratoka tergantungnya. Kemudian kalau ini ya ini kan ada pelatihannya semua ada. Nah ini kemudian prosedur tetap yang harus dibuat itu misalnya begini. Kalau yang di koordinator itu ada itu protap-protapnya ya, yang kira-kira harus dibuat sehubungan dengan kotak-kotak yang ada itu. Ini nanti bisa diakses nanti. Ya. Jadi misalnya di situ kan ada itu. Siapa yang harus membuat cert capacity? Itu kan area cadangan namanya di situ, yang di kanan bawah. Iya itu. Ya. Kemudian rekrutmen tim itu termasuk rekrutmen tim itu nyusun timnya, ya gitu. Nah ini prinsipnya MIMS gitu. Jadi sebenarnya tidak beda jauh sama X atau Hospital Incident Command System. Jadi nanti kalau misalnya saya belum melakukan ya, kalau dibuat crosswalk atau membandingkan itu nanti jatuhnya akan sama, mirip-mirip atau sama itu. Yang penting yang 3 itu terpenuhi, pembagian tugas atau job description, komunikasi yang dalam bentuk protap-protap itu, kemudian ada rencana cadangan atau assessment kalau ini bagaimana kalau ada perubahan situasi. Nah, kembali ini ya. Oke.
Jadi kembali ke presentasi yang Higgs-nya. Yang satunya, ya oke ya. Ini ya. Dan nyusun ini sudah. Nah, jadi ketika dalam ICS itu yang ICS atau baik itu Higgs, ICS itu Higgs Hospital Incident Command System maupun MEMS itu ditentukan dulu. Nomor satu itu kegiatan yang akan dilakukan itu apa. Jadi kalau kita bicara apa namanya sistem trauma, kita bicara rumah sakit rujukan rumah sakit trauma level 1, 2, atau 3. Kalau bicara BPJS, BPJS fase 1, 2, atau 3. Kalau kita bicara pandemi, sama. Pandemi juga gitu. Pandemi itu ada level 1, 2, 3, tergantung, kemarin kita sudah bicara, kapan suatu rumah sakit itu bisa dianggap level 3 atau 2 atau 1, tergantung APD dan resources orangnya paling tidak. Paling tidak itu tergantung APD. Jadi kalau dia bisa sampai, karena APD ini sendiri kan sebenarnya ada 3 level juga itu. Nah jadi nanti ketika mau menyusun suatu hospital, apa namanya, menyusun ICS-nya, nanti tentukan dulu rumah sakitnya itu mau duduk di mana, mau mendudukkan diri di mana, di level 2 atau 3, atau memang tidak diikutkan. Jadi ya walaupun itu kadang-kadang tidak bisa. Jadi sekarang ini kalau di Jogja itu sudah ada SK 25 rumah sakit rujukan, tapi nggak ada levelnya. Itu problemnya. Padahal pembagian APD itu disesuaikan levelnya. Celakanya lagi, yang level 1 itu tidak dimasukkan sistem rujukan sehingga tidak mendapat fasilitas, tetapi mau tidak mau kadang-kadang menerima pasien. Nah, saya maklum kalau ada sejauh saya di rumah sakit yang tidak termasuk rumah sakit rujukan, kemudian dia protes kemana-mana karena dia menerima pasien dia menerima pasien suspek COVID itu, dirujuk kemana-mana nggak bisa, karena belum ada sistem rujukan, bahkan levelingnya itu nanti jangan lebih dari 5. Ya. You're unmuted. Oh, Ya, jadi maaf tadi terputus. Jadi dalam menyusun itu, satu kota itu jangan lebih dari 5. Karena kalau lebih dari 5 itu rentang kendalinya terlalu panjang. Kalau lebih dari 5 gimana? Dibagi 2 lagi. Jadi ini yang di kotak yang merah itu kan ada, itu tulisannya apa itu? Staging Manager, Medical Care Branch Director, Infrastructure. Enggak, yang paling atas. Yang paling atas Operation Section. Ya, itu kan seksi operasional. Ya. Seksi operasional itu
itu sebetulnya itu gambarnya keliru. Itu sebenarnya dibagi dua. Ada staging manager, kemudian yang kotak 5-1-nya itu medical care. Ya ada, jadi medical care itu banyak 5. Jadi bawahnya 4 jadi. Jadi kalau lebih dari 5 dijadikan 2. Gitu. Itu original karena nanti terlalu banyak rentang kembalinya. Makanya masa langsung aja masa di Satgas gugus tugas gugus. Ya, oke. Nah. Ya, oke. Jadi kembali tadi itu dalam satu kota itu harus kurang dari 5 maksimal ya. Nah, kemudian pertanyaan berikut itu kalau orangnya kurang, boleh nggak dia rangkap jabatan? Yang boleh dirangkap itu jabatannya tapi jangan kotaknya. Artinya gini, satu orang itu duduk di 2 kotak enggak apa-apa, tapi jangan 2 kotak orangnya 1. Itu maksudnya gitu. Jadi misalnya yang bentuk sederhana gitu ya. Bentuk sederhananya itu enggak bisa dari sini saya. Klik. Naik. Nah ini ya. Ini misalnya di klinik kecil orangnya 4. Gitu. Jadi 4 itu yang digabung itu jangan kotaknya misalnya operation section digabung sama planning section. Terus biar jadi 4 kotak ya. Tapi orangnya ditaruh di 2 tempat. Jadi operation section dan planning section itu orangnya sama. Gitu. Nggak apa-apa, karena kalau kita nanti bicara berapa sih jumlah minimal dalam ICS, dalam incident system itu, ya kalau rumah sakitnya besar itu Nah, itu ada minimal maksimal. Minimal berapa, maksimal berapa. Kalau di Higgs, itu maksimalnya itu kalau sudah dihitung ya, dikembangkan secara komplit itu sudah dihitung, itu sekitar 600 sekian. Jadi satu kotak isinya 5 sampai nanti sampai ke terakhir. Terakhir itu namanya kotak terakhir itu namanya single resources. Single resources itu yang tugasnya hanya 1 aja. Jadi bukan koordinator lagi. Jadi misalnya single resources itu kalau orang itu misalnya aja dokter bedah atau supir ambulan. Udah itu single resources itu. Tapi kalau medical officer itu belum single resources. Dia kan tingkatnya masih belum pelaksana. Nah itu. Jadi kalau barang yang namanya single resources itu ambulan itu single resources itu. Tapi kalau kamar operasi itu bukan single resources. Nah kalau ICS itu disuruh
di Higgs itu disusun komplit itu bisa sampai 600-an mungkin ya. Yang paling rendah berapa? Kalau saya baca di Higgs itu, ini kita tidak bicara di rumah sakit ya. Higgs itu yang paling rendah orangnya ICS itu orangnya 1. Nah, kita bayangkan itu kalau intelijen jalan sendiri itu menyusup ke tempat musuh, itu kan yang seksi operasional dia, yang bawa uang dia, yang rencanakan yang dia, yang membandati dia. Nah itu makanya itu prinsipnya bahwa yang boleh dirangkap itu tugasnya, tapi juga bukan fungsinya. Gitu. Jadi saya kembali ke kotak tadi ini. Jadi operation section, planning section dirangkap 1 orang boleh. Oh, yang di atas. Jadi nanti tetapi tetap namanya tetap. Jadi operation section itu 1, orangnya A, planning section orangnya ya A. Tapi tidak digabungkan. Tapi tidak digabungkan. Gitu. Gitu. Karena nanti akan repot kalau digabungkan, kalau nanti di bawahnya lebih banyak lagi akan repot. Kapan dia duduk sebagai harus ya. Okay. Karena fungsinya karena di bawahnya lain loh. Ya, oke. Kemudian ini ya sesuaikan tetapan personil sesuai kegiatannya, minimal maksimal tugas rangkap sudah saya jawab itu. Nah itulah nanti nyusun ICS-nya, nyusun common system-nya di dalam rumah sakit itu seperti itu. Ya, jadi kembali lagi, kalau kembali ke sini ya, itu nanti kalau belum sesuai, tim penanggulangan bencana yang ada di rumah sakit itu dimasukkan ke kotak-kotak yang ada itu. Dan sekali lagi, kenapa ini beda dengan struktur organisasi? Karena ICS ini hanya berlaku ketika terjadi bencana. Nah, sehingga di ICS itu nanti bisa ditambahkan orangnya. Jadi misalnya ada di rumah sakit A itu ada relawan, kalau kami dulu yang jelas ya misalnya ada tim-tim datang banyak, ada tim dari Surabaya, ada tim dari Semarang dan sebagainya itu ya. Nah ini tim ini kan masuk, orangnya kan masuk di seksi-seksi itu, tapi kan sementara. Nah ini nanti kalau kita hanya berpegang pada yang ada, ini nanti akan repot sekali mengenai masalah pendanaan. Karena mungkin itu kalau pendanaannya orang luar itu didanai dari dana rumah sakit misalnya, kan tidak mungkin. Jadi saya ingat betul itu waktu klaimnya Askes Rumah Sakit Sarjito itu mau keluar, nah itu baginya setengah mati itu. Sehingga ini dengan kesepakatan. Karena apa? Karena jasa medisnya orangnya banyak yang dari luar, gitu. Nah, sehingga waktu itu kesepakatannya saya lupa, tapi intinya akhirnya pembagiannya itu klaim Askesnya itu dibagi sesuai kesepakatan aja. Yang mungkin dulu belum ada KPK dan kalau sekarang kan sudah jelas dan bencana ditanggung oleh negara ini. Baik, jadi ini ICS ini intinya ini ya, manajemen berdasarkan tujuan, persatuan rantai dan rantai komando, fleksibilitas organisasi, seperti tadi orang bisa keluar masuk yang tidak sesuka hatinya itu ya dengan aturan itu, kemudian fleksibel, ya, kemudian rentang kendali. Nah, terminologi umum nanti dalam rumah sakit itu harus disesuaikan terminologi yang dipakai. Kemudian kompetensi personalnya itu harus disesuaikan. Nah, paling itu adalah kalau organisasi rumah sakit dan organisasi rumah sakit dan organisasi penanggulangan bencana itu orang-orangnya sesuai. Jadi misalnya kalau sehari-hari dia di bagian keuangan ya di organisasi penanggulangan bencana dia yang ngurus dana. Gitu. Ya, jangan dirubah gitu. Kalau ya, nanti enggak. Supaya nanti pelaporannya akhir juga enak. Ya. Nah, dan kemudian ICS itu juga ngurus fasilitas itu kemarin yang saya sampaikan itu, misalnya fasilitas itu adalah ruangan sendiri,
suatu tempat yang diperlukan ketika waktu ini aktif. Jadi seperti pusat komando itu kan hanya aktif ketika ada masalah, ketika ini ada bencana lah. Nah, kalau bisa ruang-ruang ini jangan nyiapkan dibuat sendiri, karena itu nanti akan tidak efisien.